Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 19. Di video sebelumnya, Kang Yosung sudah menyelesaikan menara dari Immortal Monarch, di mana dia itu ngedapetin berbagai macam keuntungan. Mulai dari fitur baru Heavenly Demon Descent yang bisa melihat masa lalu lawan Kang Yosung. Kemudian dia juga mendapat armor milik Immortal Monarch dan juga telah menyelesaikan deck skill ketiga yang dia inginkan. Kang Yosung mendapatkan progres yang signifikan tuh di menara tersebut sampai-sampai dia membuat kaget Partai Sik. Nah sekarang Kang Yosung tuh punya tugas dari Partai Sik untuk melihat sebuah menara aneh yang berada di tengah kota. Menara ini ternyata memang sangat aneh. Jika biasanya menara penuh dengan kekacauan karena monster, maka menara satu ini malah sangat damai. Namanya aja itu Tower of Peace. Namun Kang Yosung dikagetkan dengan misi dalam menara tersebut, yaitu sebuah pembantaian. Kang Yosung masih nggak senang dengan persyaratan penyelesaian menara tersebut. Kemudian dia tuh langsung dihampiri oleh seorang pria tua. Pria tua ini mengenali Kang Yosung sebagai seorang player yang dikirim oleh sang raja. Dia juga tahu tuh misi player di sana adalah buat memusnahkan mereka semua. Pria tua ini kelihatan pasrah karena emang nggak ada orang yang bisa ngehentiin Kang Yosung di sana kalau Kang Yosung mengamuk. Menara ini katanya cuma dihuni oleh orang tua, anak-anak, dan juga janda yang memiliki bayi. Saat para penduduk ikut melihat Kang Yosung, mereka tuh juga ikutan berlutut meminta ampun. Mereka katanya bakal melakukan apapun agar bisa diampuni oleh Kang Yosung. Kang Yosung yang masih dalam suasana hati yang buruk kemudian bertanya kepada Pak Tua tadi, kenapa Raja ingin memusnahkan manusia yang ada di sana. Si Pak Tua bilang kalau Raja tuh nggak butuh alasan buat ngehabisin mereka. Ya bisa saja karena cuma butuh hiburan ataupun karena memang ya cuma mau doang. Ya mirip seperti manusia lah, yang nginjak semut juga tidak butuh alasan tuh. Kang Yosung yang ngedenger hal itu dengan seksama kemudian mendekatkan mukanya ke Pak Tua tadi. Kang Yosung kemudian bilang kalau omong kosong tersebut itu harusnya dihentikan. Karena dia tahu pria tua yang di depannya ini bukan orang biasa. Jadi Kang Yosung langsung saja menyerang si Pak Tua. Serangan dari Kang Yosung memang ditahan oleh pria tua tadi, namun wujud asli mereka kemudian terlihat. Pak Tua tadi dan kawanannya ternyata para Fallen Angel. Mereka adalah para malaikat yang diusir dari pasukan Light Monarch. Nah, para Fallen Angel inilah yang menginginkan para manusia yang ada di sana musnah di tangan player. Hal ini disebabkan karena itu adalah syarat dari Light Monarch agar para Fallen Angel kembali diterima. Kang Yosung yang tahu kebenaran kalau menara ini emang disiapkan para Fallen Angel demi keuntungan mereka sendiri tentu saja sangat marah. Sayangnya Kang Yosung juga berada dalam dilema. Jika Kang Yosung ingin hal mudah, dia tuh tinggal ngebantai semua orang yang ada di sana dan selesai dengan menara tersebut. Tapi itu juga berat bagi Kang Yosung. Hal lain yang bisa dia lakukan adalah memihak para warga yang menentang keinginan Light Monarch. Hanya saja jika Kang Yosung ambil jalan ini dan tidak memusnahkan semua orang, menaranya tuh bakal berubah. Bisa jadi dari tier 7 Heart menjadi tier 10. Menara tier 10 itu belum bisa diselesaikan Kang Yosung dengan kekuatannya yang sekarang. Jadi pilihan paling realistis untuk sekarang itu memang ikut Light Monarch dan ngebantai semua orang. Para Fallen Angel yang melihat Kang Yosung kebingungan kemudian mendesak pilihan yang akan diambil Kang Yosung. Kang Yosung tambah bingung tuh karena salah satu warga bilang ingin berkorban dengan syarat anak-anak mereka itu bisa selamat dan para Fallen Angel juga bisa kembali menjadi pasukan Light Monarch. Kang Yosung yang dari tadi bingung kemudian mendapat jawaban dari apa yang harus dia pilih. Kang Yosung itu nggak akan memilih apapun. Jadi Kang Yosung langsung saja menyatakan menyerah melakukan raid menara tersebut. Artinya tower break juga akan segera terjadi.
Saat Kang Yosung keluar dari menara tier 7 yang dia masuki tadi, portal tower break sudah muncul. Selain itu, sebuah notifikasi juga muncul kalau Like Monarch sangat murka pada pilihan Kang Yosung. Makanya di tower break ini, pasukan yang bakal keluar adalah yang dikerahkan oleh si Like Monarch. Nah, sambil menunggu tower break, Kang Yosung dapat telepon lagi dari Partaesik. Partaesik menanyakan apa yang akan dilakukan Kang Yosung. Tower break ini adalah tower break mengerikan karena bagaimanapun menara tersebut adalah menara tier 7 hard. Kang Yosung bilang seperti biasa tuh dia bakal mengatasi tower break ini sendiri. Jadi Partaesik harus memastikan nggak ada player lain bahkan warga sipil yang masuk dalam radius 5 km dari Kang Yosung. Partaesik yang sangat dekat dengan Kang Yosung tuh tentu saja khawatir dengan si Hero King. Namun Kang Yosung bilang dia udah ngebantai berbagai macam makhluk dalam menara. Jadi Partaesik tuh nggak perlu khawatir. Partaesik kemudian bilang kalau Kang Yosung seperti biasanya tuh selalu saja sok keras. Padahal Kang Yosung sebenarnya nggak bisa ngebantai sembarang hal kan. Contohnya warga di menara tadi yang saking nggak bisanya Kang Yosung ngebantai mereka, tower break pun terjadi. Kang Yosung yang menara ini itu cuma menertawakan kalau dirinya emang benar-benar naif. Hitungan mundur tower break pun dimulai. 4, 3, 2, dan 1. Serbuan kemudian muncul dari portal menara. Mereka semua adalah Watcher of Light, faksi pribadi dari si Like Monarch. Kang Yosung melihat jumlah mereka tuh nggak masuk akal dan makhluk yang bisa terbang ini itu bisa saja keluar dari radius 5 km dan mengincar warga sambil tidak mempedulikan Kang Yosung. Sebuah notifikasi menara kemudian muncul. Nah, ternyata para Monarch itu setuju kalau Like Monarch bisa saja memerintahkan bawahannya untuk mengacaukan Kang Yosung. Jadi para Monarch tuh setuju buat membatasi lahan bertarung Kang Yosung dan juga para Watcher of Light yaitu cuma 5 km. Sesuai dengan apa yang Kang Yosung inginkan. Watcher of Light itu baru bisa keluar dari sana jika Kang Yosung udah meninggal. Kang Yosung yang melihat kalau para Monarch bisa ngebatasin Like Monarch tentu saja senang. Kang Yosung kemudian juga ngedapetin buff berupa sayap kegelapan di punggungnya yang juga bisa digunakan oleh makhluk yang disummon oleh Kang Yosung. Kang Yosung langsung saja mensummon beberapa tengkorak bersayap dengan senjata modern buat ngebantu Kang Yosung melawan Watcher of Light. Kang Yosung tentu saja tidak tinggal diam. Dia juga ikutan menerjang para Watcher of Light yang terus keluar dari dalam portal tower break. Pembatasan radius pertarungan Kang Yosung yang dilakukan para Monarch itu jelas sangat menguntungkan. Kang Yosung dengan pasukan tengkorak bersayapnya tuh bisa memukul mundur para Watcher of Light. Bukan cuma itu, Kang Yosung tuh juga sempat mencoba semua kombinasi skill yang telah dia buat. Kang Yosung menggunakan skill Corpse Explosion Trade Ghost yang membuat Kang Yosung itu bisa ngeledakin tengkorak bawaannya buat menghabisi beberapa Watcher of Light. Bukan cuma itu, skill tersebut juga makin kuat dengan Blessing Aura of Immortal King yang meningkatkan rank tengkorak yang terus-menerus bisa disummon oleh Kang Yosung. Yang nggak cukup sampai situ guys, Kang Yosung dengan sirah Immortal Monarch yang dia pakai itu juga ngebuat senjata para pasukan tengkorak menjadi lebih kuat. Kombinasi semua ini memungkinkan Kang Yosung dengan mudah menyedutkan Watcher of Light dan terus memberikan debuff. Sekarang Kang Yosung tuh tinggal berpikir bagaimana caranya menyelesaikan semua Watcher of Light yang muncul dalam sekali serang, karena makin lama pertarungan ini maka Kang Yosung itu akan makin rugi. Kang Yosung kemudian menggunakan skill dari Black Death. Dagger Lord of Pestilence ini mengeluarkan wabah belalang untuk menyerang para Watcher of Light. Di momen ini, Kang Yosung tuh juga ngubah decknya menjadi deck Black Assassin. Dia nge-combo wabah belalang dengan Charlotte Web, jaring setajam pedang, kemudian dibawa oleh ribuan belalang untuk melintasi para Watcher of Light. Combo ini itu berhasil menjatuhkan sebagian besar Watcher of Light. Kang Yosung tinggal ngangkat dagger miliknya tuh dan menghabiskan para Watcher of Light yang tersisa. Dengan hancurnya semua Watcher of Light yang keluar dari portal menara, notifikasi menara kemudian muncul kalau tower break berhasil dicegah. Kang Yosung juga ternyata udah naik tuh ke level 70 dan siap buat quest awakening kedua yang telah terbuka. Setelah Kang Yosung menyelesaikan tower break seorang diri, seperti biasanya Kang Yosung tuh diserbu oleh para wartawan. Nah, anehnya para wartawan ini tuh bukan mau memuji Kang Yosung karena berhasil
berhasil ngeberesin tower break seorang diri. Tapi mereka tuh mau mengomentari keputusan Kang Yosung yang menyerah melakukan raid menara dan malah menimbulkan tower break. Ya bener, wartawan ini emang gak tahu untung. Padahal Kang Yosung tuh udah nyelamatin mereka loh dari malapetaka. Andai saja Kang Yosung mau ngebiarin tower breaknya, ya mereka, para wartawan ini juga udah selesai guys di tangan Watcher of Light. Di tengah banyaknya wartawan, Kang Yosung tuh juga mendengar suara lain. Selain para wartawan yang menuduh Kang Yosung sengaja menyerah dan menyebabkan tower break untuk membuat teror bagi bumi. Kang Yosung yang ngedengar hal ini kemudian sadar kalau di antara para media itu ada CIPO, Center Intelligence Police Organization. CIPO ini adalah organisasi yang ngawasin para player secara internasional dan ternyata mereka tuh bisa ngehukum para player. Nah, Kang Yosung tahu mereka semua ada di sana untuk menjebak Kang Yosung agar bisa menangkap Hero King. Kang Yosung tuh secara pribadi punya kebencian dengan CIPO ini karena CIPO itu malah coba memfitnah Kang Yosung, menyebar teror tapi tidak menyelesaikan para black player yang jelas-jelas adalah player jahat yang bukan cuma meneror tapi juga ngebantai manusia di berbagai menara. Kang Yosung yang tahu kehadiran si IPO kemudian ingin meladeni para wartawan tuh. Kang Yosung mulai ngejelasin kenapa dia menyerah terhadap menara yang dia tantang dan menyebabkan tower break. Kang Yosung berkata jujur kalau menaranya adalah menara sadis yang menugaskan Kang Yosung ngebantai orang tidak bersalah. Makanya Kang Yosung menyerah aja dan gak mau ikutan tuh ngebantai orang tua, anak-anak dan perempuan lemah sesuai keinginan menara. Kang Yosung bilang dia tuh punya bukti. Para wartawan bisa bertanya dengan player yang sebelumnya menantang menara tersebut. Nah, meski sudah dijelaskan kalau ini menyangkut moral Kang Yosung yang enggak mau ngebantai orang tidak bersalah, meskipun mereka adalah entitas dalam menara, salah seorang di sana itu berteriak kalau tindakan Kang Yosung enggak bertanggung jawab. Mereka yang berteriak itu bilang Kang Yosung harus mementingkan bumi di atas kehidupan di dalam menara karena tower break yang terjadi bisa mengacaukan segalanya termasuk menyebabkan korban jiwa. Kang Yosung tuh kemudian bilang semua orang harusnya santai karena Kang Yosung berhasil ngeberesin tower break sendiri dan tanpa adanya korban jiwa. Bahkan Kang Yosung tuh bersedia merenovasi taman tempatnya bertarung dengan uangnya sendiri. Jadi harusnya tuh enggak ada masalah. Entah apa yang ada di otak para media ini. Nah, pertanyaan Kang Yosung ini masih disela tuh. Berbagai orang yang ada di sana bilang kalau Kang Yosung tetap tidak bertanggung jawab. Katanya, sebagai Hero King, Kang Yosung tuh harus mementingkan dunia mereka lebih dari dunia dalam menara. Kang Yosung kemudian tertawa dan menanyakan satu hal pada semua orang. Jika mereka yang ada di posisi Kang Yosung, apa mereka akan berani tuh ngebantai anak-anak, orang tua, dan wanita lemah di dalam menara, lalu bisa pulang tidur dengan nyenyak? Pertanyaan ini itu ngebuat semua orang terdiam. Ya, Kang Yosung yang melihat semua orang terdiam tuh langsung bilang kalau keputusannya menyerah di dalam menara adalah keputusan yang terbaik. Dunia Kang Yosung dan dunia di dalam menara bisa sama-sama selamat tanpa adanya korban jiwa. Ya, tapi karena di sana ada provokator guys, ya si IPO itu masih saja ada orang yang bilang konflik moral Kang Yosung yang mengasihani dunia dalam menara yang enggak jelas nyata atau tidak akan membawa petaka bagi semua orang di kemudian hari. Kang Yosung yang udah lelah banget dengan para provokator kemudian memprovokasi balik. Kang Yosung menanyakan bagaimana jika Kang Yosung tuh sekarang meninggalkan nilai-nilai moralnya aja dan berhenti melindungi dunia. Pertanyaan ini ngebuat semua orang tertegun karena emang Kang Yosung lah player yang terus nge-carry dan menyelamatkan dunia dalam beberapa season terakhir. Kang Yosung yang udah selesai dengan provokasinya lalu bilang pada semua orang yang ada di sana, para player cecunguk yang enggak pernah merasa melawan boss season enggak akan pernah tahu apa yang player ranker sekelas Kang Yosung pikirkan. Jadi Kang Yosung langsung saja tuh mau menyelesaikan ini dengan damai dan cepat. Kang Yosung memanggil para CIPO yang ada di sana yang dari tadi ngeprovokasi media buat keluar menangkap Kang Yosung. Di sini para CIPO tuh mulai bergerak dan coba menerjang Kang Yosung dengan alasan Kang Yosung ditangkap karena menyebabkan tower break. Namun sebelum berhasil tertangkap, Kang Yosung langsung tuh diangkat oleh Partai Sik yang ada di sana. Anak buah Partai Sik kemudian membuat pengumuman kalau Kang Yosung bakal ditahan
dilakukan oleh pihak intelijen Korea dan tidak bakal menyerahkan Kang Yosung pada CIPO yang merupakan organisasi tingkat internasional. Dengan begini, CIPO tuh tidak memiliki alasan buat menangkap Kang Yosung. Kang Yosung yang ditangkap oleh pemerintah Korea kemudian mulai diborgol dan masuk ke dalam mobil patroli. Di sini Kang Yosung bersantai tuh sambil melihat hadiah yang diberikan oleh para monark. Mulai dari Earth Monarch, Wind Monarch, Ice Monarch, dan Destruction Monarch adalah yang memberi hadiah pada Kang Yosung karena hiburan yang telah dia perlihatkan. Tidak lupa pula, Clone Monarch juga memuji Kang Yosung sebagai karakter yang tidak pernah membosankan. Tidak lama setelah itu, Partai Sik juga masuk di mobil tersebut dan menyiapkan diri buat langsung pergi dari sana. Partai Sik tuh sebenarnya punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Kang Yosung, tapi Kang Yosung malah menyela. Kang Yosung menanyakan kapan menara Tier 8 bakal terbuka. Partai Sik bilang tentu saja belum dalam waktu dekat karena menara Tier 8 itu baru bakal muncul jika kebanyakan player sudah mencapai level 50-an. Enggak semua player tuh bisa seperti Kang Yosung sampai di level 70 di awal season. Mendengar pernyataan dari Partai Sik, Kang Yosung malah tersenyum karena notifikasi dari menara kemudian muncul. Menara Tier 8 ternyata udah bisa diakses. Hal ini itu lebih cepat terjadi dari biasanya karena ternyata progres Kang Yosung telah meng-carry satu bumi. Jadi supaya Kang Yosung nggak bosan raid menara dengan level yang lebih rendah, maka Warlord of Towers itu mempercepat turunnya menara Tier 8 yang lebih sulit. Semua player yang melihat pemberitahuan ini tuh jadi merinding karena mereka tentu saja tahu kalau mereka tuh belum siap untuk tower Tier 8. Bahkan para player ini menjadi lebih merinding lagi karena bukan cuma menara Tier 8 yang muncul. Fitur menara juga terupdate. Tier 13, 14, 15, dan 16 juga telah ditambahkan. Perlu kita ketahui, menara Tier 13 ke atas tuh adalah menara yang baru dan tidak pernah muncul di season-season sebelumnya. Nah, dengan kemunculan menara Tier 8 dan juga ditambahkannya tier baru ke dalam Warlord of Towers, apa nih yang bakal terjadi pada dunia yang belum siap dengan menara sulit tersebut? Apa ada player tuh yang bisa ngejar progres Kang Yosung? Atau Kang Yosung emang bakal nge-carry dunia tersebut seorang diri? Untuk tahu jawabannya, mari kita tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan Isekai.